Hai, salam jumpa dengan saya. Kali ini saya akan bercerita mengenai latar belakang channel YouTube saya, karena beberapa orang menganggap bahwa saya mengupload video-video saya itu dianggap main-main atau ya mungkin dianggap tidak serius. Tetapi untuk saya sebenarnya serius, karena ini saya menciptakan iklim atau suasana yang baru, terutama buat saya sendiri. Jadi saya sebenarnya ingin berbagi saja. Jadi saya akan, kali ini saya temanya khusus untuk membahas mengapa dan apa sebenarnya channel yang saya buat ini, untuk apa dan target benarnya apa. Kalau di dunia broadcast itu target penontonnya itu siapa. Ya terus terang saja, sebenarnya saya membuat video saya itu saya kelompokkan dalam playlist. Playlist itu rencana saya adalah menyampaikan video pembelajaran untuk remaja, anak muda SMA ya, kelas 10 sampai kelas 12, mereka yang baru semangat belajarnya untuk mempersiapkan kuliahnya di perguruan tinggi. Nah, yang kedua adalah target penontonnya itu untuk Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru ini saya harapkan bisa menunjukkan buat siswa-siswanya yang sedang belajar fisika untuk ya setidaknya Bapak Ibu guru memiliki konten yang bisa ditunjukkan kepada siswanya sebagai alternatif referensi. Jadi saya tidak ingin para Bapak Ibu diajari ya, saya tidak bertujuan mengajari, tetapi ya konten itu bisa Bapak Ibu guru tunjukkan ke siswanya. Jadi saya percaya semakin banyak sumber referensi, diharapkan ya siswa semakin bisa memahami konsep-konsep yang sedang mereka pelajari. Karena itu anggap saja konten itu sebagai data, sehingga data itu bisa diolah oleh siswa untuk mengcompare ya, membandingkan konsep satu dengan yang lain atau penjelasan satu dengan yang lain, dan itu biasanya membantu untuk mendapatkan pencerahan. Itu saja ya, tidak lebih. Jadi ya terima kasih buat Bapak Ibu guru yang bersedia untuk itu, sehingga menjadi guru zaman sekarang itu ya intinya sebenarnya adalah kemampuan untuk bisa menunjukkan kepada pembelajar untuk mendapatkan sumber referensi yang bermanfaat, kesasaran ya, sesuai dengan cita-cita dan tujuannya siswa ya. Itu jadi ada target penonton 2 itu, dan selebihnya kalaupun ada orang yang pemerhati atau pembelajar, istilah kerennya ya, pembelajar, karena manusia itu belajar seumur hidup ya, itu tidak ada salahnya, nggak masalah itu. Jadi nah saya akan menciptakan salah satu referensi supaya bisa dijadikan sebagai acuan, walaupun tidak menjadi acuan yang utama, tetapi itu menjadi bahan alternatif. Karena saya menyadari bahwa dunia sekarang ya, artinya dunia digital itu sudah melanda di seluruh lini kehidupan ya, termasuk saya sendiri sebenarnya kecipratan, walaupun sebenarnya itu bukan dunia yang saya kenal dahulu, tetapi saya berusaha saja mengikuti, sehingga saya juga akhirnya ikut terpanggil untuk terlibat di sini, agar ya mungkin dari sisi kualitas tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh banyak orang, tetapi setidaknya ini bisa dipakai bahan untuk salah satu poin pilihan. Itu saja. Jadi depannya saya akan membuat suatu rentetan video pembelajaran yang mengacu pada aspek kurikulum ya. Jadi materi secara utuh saya akan menyampaikan bicara
tentang konsep kesatuan, jadi paket dari kelas 10 sampai kelas 12 itu rencana saya. Jadi mungkin video saya tidak seperti yang diharapkan untuk banyak orang yang beredar di video YouTube yang menampilkan hal-hal yang semuanya menarik. Jadi kalau nggak menarik memang tidak ditonton. Saya juga akan melawan itu tentu saja. Jadi video saya tidak seluruhnya menarik. Saya yakin itu karena materinya sendiri adalah materi yang sangat serius dan salah kaprah juga di masyarakat bahwa materi yang saya kuasai ini itu kebanyakan ya dihindari atau bagaimana, susah menganggapnya materi yang sangat susah. Ya susah secara perhitungan, susah secara memecahkan persoalan. Itu menjadi berkembang di masyarakat. Akhirnya ya para pemuda atau remaja kita ini menjadi tertular lah istilahnya ya, menjadi labeling ini fisika susah itu. Padahal ya tidak seluruhnya benar. Karena fisika itu sebenarnya adalah kehidupan. Kehidupan kita itu tidak terlepas dari konsep fisika. Nah, saya akan menyampaikan itu secara utuh sehingga kalau saya hitung kasar di konsep fisika menurut kurikulum tentu saja ya, itu ada sekitar minimal 32 konten, 32 bab lah kalau orang zaman dulu menyebutnya itu bab. Ya, chapter atau pokok bahasan. Jadi masing-masing mempunyai nama yang sudah populer di kalangan akademisi. Itu akan saya buat kalau hitung kasar 32 kali satu konten, satu bab atau pokok bahasan itu rencana saya minimal 10 paket video cuplikan kecil-kecil ya, durasinya singkat karena saya mengikuti tren saja supaya video itu tidak lama sehingga bisa dilihat oleh banyak orang dan tidak meluangkan waktu yang lama. Jadi kalau hitung kasar berarti saya ulangi 32 kali 10 itu sudah 320 dan saya bagi kalau pokok bahasan atau bab tadi saya buatkan playlist sendiri sesuai dengan nama chapternya atau pokok bahasanya. Di situ nanti di channel akan mudah orang menemukan kalau dia ingin serius belajar memanfaatkan channel saya itu mesti berangkatnya dari playlist. Itu harapan saya. Dan saya akan menciptakan satu playlist lagi di luar 32 ini yang namanya selingan. Nah, video yang saya buat sekarang ini adalah masuk dalam kategori selingan. Jadi itu menjadi ya memberi kesempatan orang yang sudah tidak ya bukan saya tidak menuduh bahwa Anda tidak tertarik dengan video saya, tetapi barangkali yang materi fisika itu kan sudah berlalu buat Anda sebagian orang. Tetapi untuk adik-adik kita yang kelas 10 sampai kelas 12 itu akan menjadi fresh dan selalu baru. Saya mempunyai harapan besar dan optimisme bahwa ini selalu akan dilihat oleh kelompok ini. Istilahnya broadcast tadi adalah target penonton ya, itu. Dan ini saya buat atau saya mulai dari saya menjelang berhenti bekerja menjadi pengajar di suatu sekolah. Jadi itu saya menciptakan juga tujuan yang kedua itu adalah saya menciptakan kesibukan sehingga saya memiliki kegiatan yang setidaknya saya tidak akan cepat-cepat pikun atau ya saya mempunyai aktivitas itu dan itu menjadi energi baru buat saya. Jadi itu harapan saya yang utama. Lalu selingan ini tadi saya perjelas, selingan ini ya saya buat untuk Anda-Anda yang sudah tidak perlu melihat fisika yang hitungannya rumit, yang susah, tetapi dengan penyajian saya yang detail, yang kasih contoh, yang animasi, yang peragaan, lalu hitungan saya tunjukkan secara pelan, lalu itu menjadi mudah untuk adik-adik kita yang SMA ini. Nah, lalu
video selingan ini, ya harapan saya bagi Anda yang menemukan channel saya ya bisa ditonton, karena saya akan menyajikan sebagian besar di selingan nanti kaitannya dengan fisika tadi sehari-hari tadi. Jadi fisika sehari-hari yang tidak ada hitungannya, yang tidak ada konsep yang eksperimen atau ya percobaan atau eksperimen yang rumit, yang susah, tetapi yang dipakai untuk mengatasi kehidupan sehari-hari yang kita hadapi. Itu banyak sekali konsep-konsep fisika yang bisa membantu menolong kehidupan sehari-hari. Saya beruntung belajar fisika ini dari mahasiswa dulu ya. Walaupun dulu mulanya juga tidak tertarik. Saya tertariknya itu sebenarnya seni, gambar gitu ya. Tapi saya terjerumus ke situ, katakanlah begitu. Jadi terjerumus ke dunia keguruan. Akhirnya saya ya sudah, mungkin Tuhan kasih jalan saya di sini, dan akhirnya memang betul, dan saya mencintai dengan pembelajaran buat orang lain. Dan minimal 30 tahun saya mengajar, itu menjadi kalau hitung kasar juga 30 kali lulusan yang saya ajar itu sudah banyak sekali. Nah, saya ingin bahwa pengetahuan yang sudah saya kumpulkan sedikit demi sedikit selama kehidupan saya ini tambah terus, dan saya belajar terus, itu setelah terkumpul itu untuk apa? Ya, saya kira saatnya saya membagi ke orang lain yang lebih banyak. Itu tujuan yang utama. Lalu ya untuk Anda tadi sebelum saya teruskan mengenai untuk yang selingan, jadi Anda bisa menonton yang cuplikan, entah saya kejadian-kejadian yang menurut saya menghibur, kejadian-kejadian yang bisa menjawab pengalaman-pengalaman sehari-hari ya, banyak sekali. Itu barangkali menjadi oh ya begitu, saya ternyata begitu, saya bisa setidaknya bisa saya coba, atau ya lalu kalau sudah tahu juga untuk apa gitu, barangkali juga tidak perlu semua diperhatikan lalu dicoba, tetapi setidaknya saya menyampaikan sharing ini untuk para ya Anda, seperti Anda lah. Itu harapan saya. Jadi saya ini buka kartu untuk yang pertama, bahwa mengapa saya membuat channel ini. Jadi channel yang 32 playlist rencananya, walaupun belum terwujud semua, sekarang baru seperenamnya mungkin ya, seperenamnya, dan rencananya kan ada 32 itu playlist mengenai konsep fisika menurut kurikulum setidaknya. Nah, saya yakin kalau kurikulum di Indonesia berubah, yang jelas fisika tidak berubah, karena fisika dari dulu, ambil contoh saja besi itu kalau dipanaskan ya tetap saja menjadi panas, mungkin membara, suhunya naik, selalu begitu. Nggak mungkin begitu dipanaskan langsung meleleh, suhunya nol, enggak, justru mencapai tinggi suhunya. Itu fisika. Jadi dari dulu fisika itu kalau logam dipanaskan semuanya memuai, itulah ya. Kalau zat cair kalau dipanaskan ya akhirnya mencapai titik-titik, selalu begitu. Jadi sebenarnya logikanya fisika itu mudah, karena selalu begitu. Hanya saja orang peduli nggak ke situ, ke konsep itu, sampai ke tahap sana. Jadi menurut saya ilmu yang paling susah ya ilmu sosial dan ilmu budaya, itu berkembang sangat pesat dan dinamik ya. Ya seperti dunia kelompok lah, sosiologi, lalu ketatanegaraan, politik, itu kan menarik sekali. Itu ilmu yang sangat susah menurut saya, karena ketidakpastian. Tapi kalau fisika itu pasti ya. Suhu badan kita di masa COVID ini ukur 36,2, 36,1. Kalau sedang dari ruangan AC diukur ya 35,9 gitu. Tapi kalau sedang habis jalan lalu diukur, masuk ke ruangan diukur sama satpam, ya bisa 36,4
4 ya. Jadi pasti gitu. Jadi dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Oke, jadi itu yang ingin saya bagi untuk sementara itu. Jadi mudah-mudahan Anda paham video saya itu, sehingga kalau ada saya upload, biasanya kalau terutama Anda yang subscribe ya, berlangganan, pasti akan ada pemberitahuan notifikasi ya. Kalau terganggu, merasa terganggu ya di nonaktifkan, tapi ya jangan di unsubscribe ya, kasihan saya ya. Itu menjadi semangat buat saya. Jadi tonton bagian yang tidak melulu bicara fisikanya, selinganya ini. Jadi sekali-sekali saya akan upload video di akhir ya minggu ya, weekend. Saya usahakan untuk berbagi mengenai apa saja. Ya, masih temanya itu fisika ya, sejauh itu saya usahakan ada nyerempet lah ke fisika ya, itu supaya ladangnya orang lain yang bicara mengenai hiburan yang lucu-lucu, yang di dunia YouTube itu kan banyak sekali. Kalau fisika saja banyak, matematika, biologi, pelajaran itu banyak, tetapi mereka ya barangkali berusaha untuk yang dicari, banyak dicari. Mungkin konten saya tidak menjawab apa yang diinginkan karena memang saya konsep dulu. Nah, setelah 32 ini yang saya buka ya, 32 chapter tadi menjadi playlist terpenuhi minimal 10 ya. Memang ada yang 11, ada yang 12, ada yang 15, bahkan kemarin saya sudah upload menjadi 15. Itu nanti saya akan tetap berusaha untuk mengisi video yang pembelajaran itu kaitannya trik dan soal-soal yang biasanya dihadapi oleh siswa SMA itu menjadi kesulitan. Barangkali bisa menjadi memecahkan untuk menghadapi ulangan atau tes akhir semester, atau bahkan untuk tes perguruan tinggi. Itu rencana saya baru, itu akan saya upload kaitannya seperti itu. Tapi saya kekeh akan memenuhi konsep dulu. Jadi mungkin bagian ini tidak menarik untuk sebagian banyak orang, tapi itu adalah salah satu konsistensi yang harus saya pertahankan, karena petunjuk dari yang menemukan YouTube ini antara lain adalah konsistensi. Banyak orang yang katanya tidak konsisten, baru tengah jalan berhenti, atau maunya cepat ya, maunya banyak penonton, maunya banyak orang subscribe. Dalam hal ini saya sabar. Untungnya saya dibantu oleh seperti Anda ya. Terima kasih untuk itu. Saya kira saya akhiri, nanti terlalu panjang, karena kalau panjang Anda keburu memindah channel atau ya di medsos yang lain sudah menunggu. Oke, sampai di sini, sampai ketemu di video sejenis yang lain. Terima kasih.